Bapak Presiden APRI, tiba-tiba di grup disampaikan bahwa Jawa Timur bekerja. Sama seperti Ibu Prof Sekjen tadi, kalau sudah presidennya yang minta, kita ini bisa apa gitu ya. Kemudian Ibu Profesor Sekjen Adri Pusat, kemudian seluruh pengurus dari DPP Pusat dan seluruh pengurus juga anggota dari Adri Jawa Timur. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya acara ini bisa kita laksanakan secara hybrid gitu ya, online dan offline. Jangan dikira yang offline di sini walaupun mungkin tidak terlalu penuh, mungkin setengah dari ruangan, tetapi hebohnya bisa mengalahkan yang offline. Sorry, yang online gitu. Jadi yang offline ini, aduh, dari mulai 3 hari itu kayaknya malam nggak tidur, gibah tiada habis, maaf, ngerumpi tiada habis gitu ya. Diskusi, forum ilmiah gitu ya, forum ilmiah. Baiklah, saya hari ini harus melaporkan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas yang ada di Adri Jatim. Mohon nanti semuanya bisa menanggapi, baik yang secara online maupun secara offline. Yang perlu saya sampaikan adalah poin pertama terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan, bahwa Adri Jatim tidak pernah melakukan penggalangan dana dari masyarakat atau dari publik, sehingga khusus untuk laporan pertanggungjawaban keuangan tidak bisa kami berikan. Kemudian saya perlu menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Adri Jatim, baik international conference, world conference maupun seminar nasional. Yang pertama adalah IC di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, dan international conference ini mendapatkan penghargaan dari MURI Indonesia. Kemudian yang kedua adalah IC di Unikama, penggagasnya kebetulan juga ada di sini, Ibu Dr. Kemudian dilanjutkan IC di Nganjuk, penggagasnya juga ada di sini, Ibu Dr. Aina. Kemudian 2 kali kita mengadakan international conference di Untak Surabaya. Kebetulan ini yang di Untak belum ada yang mewakili. Online mungkin ya, online. Kemudian ada juga IC UNESA bekerjasama dengan Bank Jatim. Penggagasnya adalah Prof. Supari dari UNESA, kebetulan juga pengurus dari Adri Pusat. Kemudian beberapa seminar nasional dari Unira, penggagasnya juga ada di sini, Bapak Dr. Mahrus Asli. Jadi di Adri Jatim itu ada 2 Mahrus, satu Mahrus yang asli, satu Mahrus yang KW. Kemudian ada juga Semnas, seminar nasional di Universitas 45 Surabaya. Kebetulan juga penggagasnya ada di sini, Ibu Dr. Nurmawati, yang kebetulan juga wakil rektor 1 Unpadma. 2. Kemudian ada juga seminar nasional di IDMT, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IDMT. Di samping kegiatan-kegiatan dan forum-forum ilmiah baik nasional maupun internasional yang sudah kita lakukan, kita juga melakukan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi jangan dibilang semua kegiatan Adri ngumpul sedikit itu jadi KUM itu jadi LKD itu jadi Setdos. Padahal yang diomong ya kadang ya ilmiah, kadang tidak ilmiah gitu ya. Walaupun di forum ilmiah juga membahas tentang bagaimana belah dunia dengan pisang raja. Coba bayangkan, padahal forum ilmiah gitu. Yang kita bahas adalah belah dunia dengan pisang raja. Ilmiah itu. Kemudian pengabdian masyarakat yang pernah kita lakukan bersama-sama dengan Adri melalui buka bersama dengan adik-adik panti asuhan. Jadi pengabdian ini kita buat untuk pengabdian masyarakat.
itu ada 2 kali. Itu yang pertama adalah di Luminor Hotel dan yang kedua di Win Hotel, benar-benar Adri Jatim. Kemudian saya rasa itu adalah bagian dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Adri Jatim. Oh ya, kemudian MOU banyak sekali dibantu dan disupport dari Adri Pusat gitu ya. Jadi karena Presiden Adri itu tempatnya itu ada di Sepanjang, di Sidoarjo, jadi dekat gitu. Jadi supportingnya itu untuk MOU nasional maupun MOU internasional itu sedikit mudah gitu. Jadi kalau Adri Jatim sudah mulai mengkeret, nah itu yang maju ketum gitu ya, presidennya gitu ya. Baiklah, perlu juga saya sampaikan bagaimana saya membawa Adri Jatim selama ini. Jika secara pribadi di Adri Jatim ini banyak sekali yang saya pelajari, utamanya adalah manajerial perguruan tinggi gitu. Jadi yang diajarkan di dalam organisasi ini adalah kebutuhan, bukan pilihan gitu. Sehingga kita mengimplementasikan ke perguruan tinggi kita itu sudah pasti sangat bermanfaat. Ditambah lagi dengan prinsip seduluran saklawase. Siapa yang mengira bahwa keluarga kita ternyata sudah menjadi sebesar ini, yang tadinya kita tidak kenal, yang tadinya kita hanya say hello gitu di grup, tapi dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Adri Jatim, akhirnya ini membentuk sebuah keluarga baru. Kita bisa sebut ini adalah seduluran saklawase. 4 tahun Bapak Ibu, 4 tahun. Pasti sangat baper ya. Boleh baper ya. Pasti sangat mengharukan dan banyak hal yang berkesan, utamanya bagi saya. Bukan tidak mudah mengemban panggilan ibu ketik. Ibu ketik itu berat, sudah ketua harus cantik gitu ya. Sehingga terima kasih Mahrus asli. Sehingga saya secara pribadi harus benar-benar memposisikan diri. Banyak sekali ajaran-ajaran yang sudah pesan-pesan yang sudah disampaikan ketum terkait kamu jangan terlalu banyak guyon, walaupun presidennya sendiri kerenesan gitu kan. Jadi saya itu kadang bingung, Mbak Ketik itu jangan terlalu banyak guyon di grup gitu loh, tapi nanti presidennya bilang belah duren, jadi repot juga gitu ya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih luar biasa. Saya itu hingga di institusi saya itu disenangi dan tidak disenangi itu hanya karena Adri Jatim. Begitu dinamisnya Adri Jatim, sehingga saya di kampus saya pun ada yang bisa menerima dan ada yang tidak. Namun pada akhirnya terpaksa mau tidak mau menerima semua. Karena apa? Yang ada di Adri Jatim, yang ada di Adri itu adalah sebuah kebutuhan, bukan pilihan. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya berharap Adri Jatim juga membuat saya juga bertanggung jawab gitu ya, karena saya juga diterima dan tidak diterima juga di perguruan tinggi saya sendiri gitu ya, karena terkait dengan kebijakan-kebijakan baru. Jadi presiden juga harus bertanggung jawab atas ini. Saya tidak mau gitu. Apalagi ya, ini lagi ya, yang penting ini lagi. Saya tahu banyak bahwa di Adri itu adalah pimpinan dari perguruan tinggi, sehingga yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa? Pelajaran terbesar dari Adri Jatim adalah setiap kali ada program adalah apa kemanfaatannya untuk kemaslahatan dosen-dosen Adri Jatim, bukan saya dapat berapa. Itu sebabnya saya tadi mengatakan bahwa Adri Jatim tidak pernah menggalang biaya dari publik, tetapi
kita memformalkan semua kegiatan kita, baik kecil maupun besar, nasional maupun internasional, menjadi sebuah PUM, menjadi sebuah LKD, dan menjadi laporan untuk Serdos. Kemudian akhirnya adalah performa dari dosen itu sendiri. Sehingga saya juga ingin menularkan ini ke semuanya. Dalam memanage kampus kita, sebaiknya kita berpikir tentang kemaslahatan masyarakat dosen kita, gitu. Jadi bukannya saya dapat berapa. Sama dengan kemarin pada waktu dengan Pak Dr. Iwan, Rektor Narotama. Itu juga begitu, karena kegiatan ini itu adalah kegiatan yang, mohon maaf, bukan mencari uang, maka Pak Rektor pun juga berpikiran awak dhewe iki wis kerja padha kesele, sehingga harus maksimal. Apa sing maksimal? Jadilah itu World Conference, kemudian bekerja selama 3 hari. Terima kasih Pak Iwan. Saya rasa itu teman-teman semuanya. Monggo jika mau ada yang ingin memberikan respon. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin jika selama 4 tahun kepemimpinan Mbak Ketik ini ada yang melukai hati, dan pasti ada. Saya yakin pasti ada. Saya manusia biasa, saya tidak lepas juga dari hilaf. Saya mohon maaf lahir batin sebesar-besarnya. Anak kijang makan nasi tim. Kijang aja makan nasi tim loh, soal dirinya. Anak kijang makan nasi tim. Setelah kenyang, kijangnya berdansa. Mari kawan besarkan Adri Jatim. Ini komunitas yang harus kita jaga. Wabillahi